Pandemi COVID-19 telah merubah hampir semua unsur kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia sepatutnya bersyukur di masa pandemi di mana pangan bergizi menjadi prioritas, tempe dengan kandungan protein, vitamin, dan mineralnya menjadi solusi sehat yang terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Kandungan gizi dan protein pada tempe dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Seperti yang sudah selalu dikampanyekan Prof. Made, ahli gizi dari IPB yang banyak melakukan riset dan edukasi publik terkait tempe di Indonesia. Wajar jika beliau dikenal sebagai Profesor Tempe. Prof. Made, tempe kan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lalu ya. Tetapi belum semua masyarakat Indonesia yang mengetahui betapa luar biasanya kandungan gizi dan manfaat kesehatan tempe. Rupanya kita perlu mengedukasi masyarakat ya Prof ya? Ya betul. Memang tempe itu sudah dikenal sejak tahun 1600-an ya, khususnya oleh masyarakat Jawa. Kemudian fakta menunjukkan bahwa masyarakat yang mengonsumsi lebih banyak tempe itu hidupnya lebih sehat dan jauh dari berbagai penyakit apapun. FTI melakukan dua kegiatan utama. Yang pertama adalah pembinaan kepada para perajin atau UMKM tempe untuk memproduksi tempe secara higienis. Ya. Yang kedua kepada konsumen, yaitu untuk lebih menyadari bahwa tempe ini adalah suatu pangan sehat karena mengandung zat gizi dan komponen bioaktif yang sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Nah, alhamdulillahnya kegiatan FTI ini sejak awal hingga saat ini mendapat dukungan penuh dari para stakeholder, terutama dari USEC. Ya, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada USEC. Jadi Prof. Made, apa saja yang perlu kita komunikasikan kepada masyarakat tentang manfaat kesehatan dan keunggulan nilai gizi dari tempe yang terbuat dari kedelai ini, Prof? Ada dua hal utama yang mendukung kenapa tempe sangat populer di masyarakat. Yang pertama adalah penggunaan bahan baku kedelai. Dan yang kedua adalah proses fermentasi. Walaupun banyak jenis kacang lain yang bisa digunakan untuk membuat tempe, tapi hingga saat ini tempe kedelai lah yang paling disukai oleh masyarakat. Sebagai bahan baku, kedelai memang sangat ideal karena kandungan protein yang tinggi dan kadar karbohidratnya yang rendah. Yang kedua adalah proses fermentasi. Ya. Pangan yang diproduksi melalui proses fermentasi umumnya memiliki kandungan gizi dan komponen bioaktif yang lebih baik dibandingkan dengan yang non-fermentasi. Demikian pula halnya dengan tempe, ya. Sehingga tempe mengandung zat gizi dan juga komponen bioaktif yang sangat mendukung kesehatan masyarakat. Nah, keunggulan tempe kedelai yang lain adalah memiliki kualitas protein yang hampir setara dengan protein hewani yang bersumber dari daging, ikan, susu, dan telur, tetapi sangat mudah terjangkau dengan harga yang lebih murah. Nah, itu kelebihannya. Pangan berbahan kedelai tidak hanya dikonsumsi dan dikenal di Indonesia. Di dunia ternyata sudah semakin banyak orang yang menerapkan gaya hidup ala vegan atau vegetarian. Tentunya pangan olahan kedelai menjadi salah satu pilihan utama sumber protein nabati untuk kelompok ini. Prof, tempe kan selama ini sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan tempe dikenal sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Ada nggak sih potensi tempe untuk lebih go internasional, Prof? Tren baru yang terjadi pada penduduk dunia saat ini menyangkut gaya hidup dan pola makan adalah lebih banyak mengonsumsi pangan nabati dibandingkan dengan pangan hewani. Karena diyakini pangan nabati lebih menyehatkan dibandingkan dengan pangan hewani. Yang kedua adalah pola gaya hidup vegetarian dan vegan, baik karena alasan agama maupun karena semata-mata alasan kesehatan. Yang ketiga adalah ditemukannya bukti-bukti baru yang semakin memperkuat citra tempe sebagai pangan sehat. Ya. Nah, karena alasan-alasan itulah maka kita memiliki peluang untuk ekspor ke berbagai negara. Ya. Dan hal ini sudah dilakukan oleh Rumah Tempe Azaki Bogor. Nah, Rumah Tempe Azaki Bogor ini sudah berhasil melakukan ekspor tempe dalam keadaan beku ke Jepang setiap bulannya minimal 2 kontainer. Kedepannya, Forum Tempe Indonesia perlu bekerja sama dengan stakeholder, khususnya dengan USEC, untuk memberikan bantuan teknis dan juga akses pasar yang lebih luas agar ekspor dapat dilakukan ke berbagai negara yang lain. Demikian juga diharapkan para UKM tempe yang lain bisa mengikuti jejak ini. Bagi bangsa Indonesia, tempe memiliki nilai strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi kerakyatan. Dan tempe juga memegang peran penting sebagai penyedia zat gizi dan komponen bioaktif yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Di masa mendatang,
Forum Tempe Indonesia perlu bekerja sama lebih erat dengan para stakeholder, khususnya dengan USEC, untuk membuka pasar ekspor yang lebih luas, dan juga sekaligus melakukan diversifikasi produk olahan tempe. US Soy telah hadir di Indonesia selama 4 dekade. Selama itu pula kami terus berkomitmen menyediakan kedelai Amerika yang berkualitas dan bergizi bagi produsen pangan olahan kedelai. Kami akan terus berkolaborasi dengan stakeholder lokal untuk meningkatkan nilai tambah dari kedelai Amerika yang diimpor melalui dukungan teknis kepada produsen dan edukasi gizi dan kebaikan kedelai kepada konsumen.